Ker. Hai. Nih, kok kamu gitu sih modelnya? Lumus banget. Kamu habis kecebur got. Enggak lagi ya. Tapi kamu lihat ya, wajah kamu, mata panda, lalu bajumu lagi berantakan banget. Kamu kenapa sih, Ker? Mungkin karena hidup aku udah nggak lama lagi. Hah? Jangan ngomong sembarangan dong. Ini benar kan? Jadi udah 5 hari aku nggak bisa makan, 5 hari aku nggak bisa tidur. Habis itu 5 hari juga jantung aku deg-degan terus dan aku ngos-ngosan. Itu udah tanda. Mungkin 5 hari lalu kamu makannya salah kali, atau kepalamu kebentur apa gitu. Kalau 5 hari yang lalu aku tuh berantem sama papaku. Oh, jangan-jangan karena kamu berantem, kepala kamu dipukul sama kakak kamu. Enggak sih, kami berantemnya berantem fisik. Kami bukan berantem fisik. Kami berantem ngomong. Oh, Halo, lagi pada ngapain? Lagi ngobrol-ngobrol aja nih. Ngobrol tentang apa? sebenarnya nih Kak, Karen katanya hidupnya tinggal bentar lagi. Tinggal bentar lagi. Iya. Horor banget, Kat. Kenapa? Ada apa? Coba cerita dulu. Jadi gini kak ceritanya. Aku itu punya kakak kan. Nah kakak aku ini tuh selalu nyuruh aku. Misalnya mama nyuruh dia beli sesuatu, pasti dia yang nyuruh aku. Padahal dia bisa melakukan itu kak. Jadi dia selalu nyuruh aku selalu. Terus 5 hari yang lalu tante datang ke rumah mau kasih aku laptop, Nah tapi papa datang, terus papa bilang ya udah itu laptopnya kasih koko aja karena koko yang lebih perlu karena kakak itu kuliah online kan kak. Terus itu kan ke aku, tante kan mau kasihnya ke aku, padahal itu hakku kak, milikku. Tapi malah aku harus pakai komputer lama jadul di rumah. Jadi kan kak kayak aku sedih, aku tuh kesel. Iya, ngerti sih ya, kayak perasaan pasti kesel gitu kan, Kat. Cuman kalau dari sisi kakak dengar kamu cerita, tuh bisa sampai bilang udah sisa 5 hari lagi hidupnya, kayak saking downnya ya kamu. Sebetulnya kamu nggak perlu sampai harus down seperti itu, Kat. Lagian kalau soal laptop, maksudnya menurut Cece itu mungkin orang tua kamu juga udah punya pertimbangan ya kan. Kalau kenapa sih kamu pakai yang lama, terus Cece malah pakai yang kakak kamu malah pakai yang baru gitu. Bisa aja kan kakak kamu udah kuliah nih, bisa aja kayak kebutuhannya juga butuh dengan penunjang dari laptop yang baru karena fiturnya lebih menunjang. Nah kalau misalnya Karen harus pakai yang lama nggak apa-apa, pasti kakak yakin kok nanti akan ada berkah yang baru juga buat Karen kalau kamu bisa lakukan dengan sukacita. Iya tuh Ker, benar juga. Aku ada cerita ya. Aku kan juga punya kakak nih. Dia juga suka nyuruh-nyuruh. Kadang aku pikir dan aku lihat dia sebenarnya bukannya nggak mau, tapi dia emang sibuk. Jadi aku pikir selagi aku bisa, jadi aku mau nolong deh. Nah, kamu ingat nggak waktu itu kakak sekolah minggu kita pernah bilang kalau apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi setiap aku bantu kakakku, walaupun dia kadang-kadang agak menyebalkan dan menyuruh-nyuruh, selalu ada sukacita loh dari Tuhan. Iya betul banget Karen. Tapi kak, aku tuh rasanya nggak bisa memaafkan mama, papa dan kakakku. Jangan gitu Ker, kita harus bisa ngampunin. Kayak Tuhan Yesus kan juga udah memberikan ampunan untuk kita, padahal kita juga buat dosa. Bahkan istilahnya dosa kita tuh nggak layak gitu loh diampuni oleh Tuhan. Seperti Jumat kemarin juga kita telah memperingati Hari Jumat Agung, di mana itu adalah hari memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Ia sendiri telah disiksa dan disalib, bahkan juga mati di atas kayu salib. Adik-adik, semua itu Tuhan Yesus lakukan karena kasihnya untuk kakak, untuk Karen, dan juga untuk adik-adik di rumah. Nah, kita baca yuk di ayat Alkitabnya, yaitu di Lukas pasal 23
ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, di sini kita mau dong belajar seperti Yesus, rela loh untuk mengampuni setiap orang yang bersalah maupun yang udah menyakiti kita dan buat kita kesal. Nah, sehingga hidup kita akan penuh damai sejahtera, Ker. Nggak akan perlu lagi lesu-lesu kayak kamu tadi. Tapi Kak, kan akhirnya Tuhan Yesus mati juga, jadi nggak ada harapan dong. Ada kelanjutannya dong, Karen, yaitu dimana saat Yesus telah mati, dia dikuburkan di bukit batu, kemudian juga digulingkan batu yang besar untuk menutup pintu kubur itu supaya aman, nggak mudah orang masuk gitu loh. Nah, selain itu juga semalaman sampai dengan esok harinya bahkan ada yang khusus menjaga pintu itu supaya mayat Yesus nggak dicuri. Terus nanti ada yang ngaku-ngaku dia bilang Yesus udah bangkit dan lain sebagainya. Nah, lebih lengkapnya yuk kita buka di Matius pasal 28. Nah, pada hari itu di sini dikisahkan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk menengok kubur Yesus. Maka terjadi tiba-tiba gempa yang hebat dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, lalu dia gulingkan batu yang besar tadi ke sampingnya, bahkan dia duduk di atas batu itu. Wajahnya kilat dan pakaiannya juga putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Bahkan mereka saking takutnya sampai mati kebingungan kayak orang mati. Dan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, nah di sini nih, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihat tempat ia berbaring. Dan ternyata benar dong, kuburnya kosong, Yesus telah bangkit. Wow, luar biasa ya Kak. Ya, luar biasa banget. Jadi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Benar kan, Kak? Iya, benar banget, Karen. Jadi Tuhan tuh luar biasa banget gitu. Dia tuh mau ngampunin kita. Nah, sekarang kakak tanya ke Karen, mau nggak Karen menerima Yesus di dalam hati Karen? Karena kalau kita mau menerima Yesus di dalam hati kita akan menerima kasih-Nya yang membuat kita sanggup untuk melakukan setiap firman-Nya. Salah satunya adalah mengampuni. Kita harus mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita, yang sudah membuat kita kesal. Sehingga kalau kita udah plong, hidup kita nggak ada dendam, nggak ada marah sama siapapun, hati kita akan dengan sendirinya mengalami sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan. Jadi nggak usah lesu-lesu lagi, kayak tadi. Jadi gimana, Ker? Kamu mau maafin Kak? Mau Kak, aku udah capek hidup kayak gini. Iya. Aku mau sukacita aja. Ya, correct. Gimana dengan adik-adik di rumah? Mungkin adik-adik di rumah juga pernah alami kejadian seperti Kak Karen, ataupun karena hal yang lainnya sehingga membuat adik-adik kesal, bahkan benci dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau yuk menerima Yesus di dalam hati kita, di hati adik-adik, sehingga kita akan dimampukan untuk bisa mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita. Nah, kalau adik-adik mau menerima Yesus di dalam hati adik-adik, kakak mau berdoa untuk adik-adik. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku
adik-adik di rumah. Angkat tanganmu, lihatlah wajahnya yang penuh dengan kasih bagi adik-adik di rumah. Kasihnya yang telah mengampuni adik-adik di rumah dan kita semua umat manusia yang hina dan yang tak layak, namun Bapa mengampuni kita. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Kami berseru padamu, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi semua umat manusia, termasuk kami semua, adik-adik dan kakak-kakak di sini. Tidak ada yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau menyempurnakan kami, Engkau mengasihi kami sehingga Engkau boleh mengampuni kami. Sehingga kami Tuhan yang telah menerima kasih-Mu, biarlah kami semakin mengasihi Engkau dan melakukan firman-Mu, yaitu kami bisa mengasihi setiap orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami damai sejahtera ketika kami bisa mengampuni dan tidak lagi menyimpan dendam di dalam hati kami. Kami terima dengan penuh syukur Tuhan damai yang telah Kau berikan sehingga kami hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Gimana nih Karen? Gimana juga adik-adik di rumah? Udah lega belum? Masih ada rasa yang gak enak gak di hati? Udah Kak, aku udah memaafkan kakakku. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau puji Tuhan juga nih sama-sama. Hari ini hari Paskah loh, ya kan? Iya. Ya, hari ketiga Yesus telah bangkit dari kematiannya. Sebab Yesus kita Allah yang hidup. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita puji Tuhan. Kita katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, Dia ngapain aja nih? menyembuhkan, Yes, dahsyat Tuhan kita. menyucikan, Bahkan mati tebus dosa siapa? tebus dosaku. Kubur kosong Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kami bersukacita Tuhan sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
Yesus yang telah bangkit dan menyelamatkan kita semua. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kak Yulia. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Kak Karen. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi. Yeay. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sama-sama. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Adik-adik di rumah katakan bersama. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Ke bawah, ke atas, ke bawah lagi. Naik. Sama-sama. Pam 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 pam. Yeay, terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Bapa, sebab Engkau Allah yang hidup. Nah, adik-adik, di ayat hafalan kita hari ini yaitu terambil dari Yohanes 3 ayat ke-16. Kita sama-sama katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, kakak akan berdoa juga untuk kita semua sebelum ibadah ini ditutup. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami menaikkan syukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah yang telah mati bagi setiap kami untuk menebus dosa-dosa kami. Terlebih Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami bersyukur Karen yang tadinya begitu terpuruk oleh keadaannya karena ia tidak bisa mengampuni. Kini ia telah menerima kasih-Mu di dalam hatinya Tuhan, sehingga ia boleh mengampuni abangnya yang telah menyakitinya, boleh mengampuni orang tuanya yang menurut pandangannya salah, sehingga Tuhan dengan kasih ini dia boleh mengalami sukacita yang penuh daripada-Mu. Demikian Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi adik-adik di rumah, apapun keadaan mereka saat ini ya Bapa, mereka yang saat ini sedang sakit hatinya, mereka yang sedang mengalami kesedihan, mereka yang mengalami hancur hati oleh karena disakiti oleh orang-orang di sekitarnya, orang tuanya atau apapun yang menurut pandangan mereka salah. Tuhan, kasih-Mu mengalir bagi adik-adik di rumah, sehingga mereka boleh dipulihkan, mengalami damai yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk Paskah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat Paskah.